Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini yang bertemakan berkat di balik kesesakan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dan damai sejahtera Kristus menjaga hidup kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang amat sangat baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami, berilah kami pengertian-Mu untuk memahami firman-Mu, dan mampukanlah kami ya Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia menulis kitab ratapan sebagai jeritan hatinya atas kemalangan bangsa Israel pada waktu itu dan kehancuran kota Yerusalem oleh orang Kasdim. Tetapi luar biasa, di tengah-tengah sengsaranya, di tengah-tengah kesesakannya, Yeremia masih bisa berseru-seru, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seruan Nabi Yeremia ini berarti di tengah kesesakan, di tengah kesusahan, kesulitan, ia bisa merasakan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Ia masih mengalami kebaikan Tuhan. Ia masih mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang ia rasakan, rahmat Tuhan yang ia rasakan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berkat itu tidak hanya berupa berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani yang mungkin melalui pelajaran hidup, pelajaran baru setiap hari untuk mempersiapkan kita memasuki kekekalan nantinya. Inilah yang lebih berharga daripada berkat jasmani, karena bernilai abadi tentunya. Dalam kesesakan pun Allah tetap memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang adalah Bapa segala roh menginginkan roh kita yang berasal darinya kembali kepadanya dengan jiwa yang sempurna. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk membentuk kita menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, Tuhan menggunakan segala hal yang kita alami untuk menyempurnakan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah izinkan kesusahan, kesesakan, pergulatan hidup untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini kita adalah kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah izinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tadi saya katakan untuk kebaikan kita.
seperti Yeremia menemukan kebaikan Tuhan di tengah kesesakan. Kita pun harus selalu melihat kebaikan Tuhan di tengah berbagai peristiwa yang kita alami, baik atau buruk, susah atau senang, silih berganti. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, entahkah peristiwa menyakitkan, menyedihkan, kehilangan atas orang yang kita cintai atau kita kasihi, kesepian, mengalami kesendirian, Tuhan ada bersama-sama kita dan Ia izinkan itu terjadi. Mungkin masalah demi masalah yang kita hadapi silih berganti. Ingatlah akan kebenaran ini, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam semua hal atau peristiwa yang kita alami, itu ada limitnya, ada masa expire-nya. Karena itu tetaplah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kalau kita menghadapi persoalan karena teguran atau didikan, akan ada dosa yang kita lakukan. Sadarilah dan bertobatlah. Situasi sulit dan teguran yang kita alami dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bila Tuhan izinkan kita masuk dalam kesesakan, haruslah kita menerimanya sebagai pelajaran yang digunakan Tuhan untuk membentuk kita. Jangan kita keraskan hati kita, tapi ikutilah proses Tuhan agar hidup kita menjadi siap bagaikan bejana yang indah di pemandangan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu baik karena pembentukannya, karena kesesakannya. Ia akan terus menyempurnakan kita. Seberapa kemuliaan yang akan kita terima kelak, itu juga tergantung dari minat dan keseriusan kita belajar dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita disebut murid Tuhan, kita harus mau diproses untuk berubah dari bodoh menjadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sebab itu bagian dari proses yang harus kita jalani dalam hidup kita. Dan tiap-tiap orang, proses Tuhan tentunya berbeda-beda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya kesuraman atau kesesakan itu ada. Ada saatnya Tuhan memulihkan kita dan melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Terimalah segala hal sebagai pelajaran dan didikan Tuhan, dan teladanilah terus Tuhan Yesus Kristus agar dapat memiliki iman yang sempurna. Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus tidak pernah katakan kita mengikuti pendeta atau kita mengikuti siapapun. Yesus berkata, ikutilah teladan Kristus. Di tengah-tengah kesesakan, Tuhan menjadikan itu berkat bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan kami renungkan.
Melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, kami memahami bahwa tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tidak selamanya kami berada dalam kesesakan, penderitaan, tapi ada saatnya Tuhan akan menyatakan kasih setianya dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu akan Engkau limpahkan, kasih setia dan kebaikan-Mu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kesesakan dari Tuhan yang kami alami adalah proses untuk membuat kami semakin menjadi lebih siap dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk rendah hati dan rela untuk disesau oleh Engkau, ditempa, dibentuk, diproses. Demikianlah ya Tuhan, kami mau rela menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hidup kami, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.